Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, senang banget hari ini ketemu lagi bareng sama saya Ugi di Tribun TV. Nah, kebetulan kali ini tim Tribun TV lagi berkunjung ke tempat Ibu Heni. Ibu Heni ini siapa? Nanti kita bakal ngobrol Tribuners. Sebelumnya kita akan menyapa dulu Ibu Heninya, sudah ada di sebelah saya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf pagi-pagi kami sudah mengganggu Ibu kesini. Dengan senang hati. Dengan senang kalau hati. dengan rombongan Tribun Iya. selalu membuat suasana pagi menjadi ceria. gitu Ceria. ya. Terima kasih Ibu. Nah, Tribuners, Ibu Heni Suryani ini beliau adalah istri dari Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Sudarsono SHM Hum. Nah, kebetulan saat ini Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Sudarsono menjabat sebagai Wakapolda Lampung, begitu ya Bu ya. Ya. Nah, tapi kita bakal ngobrol seputar ibunya nih, karena banyak hal menarik dari Ibu Heni ini. Sekian lama saya main ke tempat Ibu Heni ini, ternyata beliau ini pecinta kopi. Dan setelah tim surveinya Tribun menelusuri, Bahasanya itu. ternyata Ibu Heni ini punya tempat kuliner ya, bisa dibilang Ibu ya. Ya, Tempat kuliner ya. makan, Tempat warung makan, lah. warung. Ya. Nah, boleh diceritakan sedikit Bu, tempat kulinernya atau warung kulinernya ini diberi nama apa tuh? Oke, jadi sebenarnya kita itu ada tempat main sebenarnya. Tempat main yang kebetulan suasananya itu memang yang diidamkan saya bersama suami kalau nanti kami pensiun. Yep. Ya itulah tempat kegiatan kami sehari-hari. Jadi di situ bisa menginterpretasikan keinginan suami untuk berkebun. Oke, iya. Emang kelihatan banget ya Bu ya, Bapak di beternak sini seneng ikan. Nah, dan kita gabungkan dengan warung ya. Kalau di daerah, dia kebetulan di daerah Jogja Daerah itu Jogja. kita menyebutnya warung karena Warung. memang menunya tradisional. Yang masak juga dengan cara tradisional, ibu-ibu di sekitaran warung itu. Ya menunya juga tradisional, sayur lodeh, tempe tahu bacem. Nah, enak kemudian banget itu, Bu. ke belakangan ini kita combine dengan kopi. Oke, kopi. Jadi Memang sebelumnya saat ini kan memang lagi hype ada, kopi ya sebelumnya memang sudah ada satu counter sendiri. Yap. Itu hanya untuk yang tradisional seperti air jahe, kunyit asem, kopi tubruk, teh poci yang tradisional, dan berkembang kesininya mengikuti ya istilahnya mengikuti perkembangan zaman dan juga keinginan dan dari konsumen keinginan kali ya, Bu ya? konsumen, ya. Jadi ada sendiri counter kopi yang ditangani oleh barista. Kita punya barista. Keren tuh Tribuners. Kopi. Jadi ya karena saya juga suka kopi, anak-anak juga suka kopi, akhirnya ya berkembang lah. Artinya warung itu ada pojok tersendiri. Kita membuat kopi dan corner untuk kopi. Jadi mungkin konsumen-konsumen yang anak-anak zaman now misalnya, atau keluarga-keluarga muda yang senang ngopi sambil santai. Yap. Karena di sana juga ada pisang goreng, tempe mendoan, singkong goreng. Jadi bagian dari snacknya mungkin snacknya. Jadi kalau mungkin sore, mungkin yang sedang tidak menginginkan makan berat, Yap. jadi ada spot kopi, teh poci, dan kopi yang mungkin ada di sini juga semua ada. Nah, kalau boleh tahu Bu, namanya apa nih Bu? Namanya Warung Belik. Warung Beli. Dan Belik. kopinya sendiri pun dikasih nama Kopi Belik. Ya, jadi ada counter kopi Belik. Ini yang jadi mungkin Tribuners juga penasaran sama seperti saya nih Bu. Kenapa dikasih nama Belik? Nah, Belik ini apa sih Bu? Arti Kalau dari Belik dari sendiri? bahasa Jogja itu belik itu artinya air yang mengalir. Jadi tanah yang dijadikan warung itu dikelilingi oleh sungai kecil. Dan itu terus mengalir. Jadi ada beberapa pojok di warung kita itu memang sawah. Jadi sawah itu memang tidak kita ganggu gugat. Jadi sawah ya tetap sawah, di atasnya kita bikin pondok-pondok. Jadi orang pengunjung bisa menikmati makan siang, makan sore, ataupun menikmati senja
ya di atas hamparan sawah, depannya itu sawah. Jadi nuansanya asri banget ya. nuansanya sebenarnya itu kalau dihitung lokasi itu kota, tapi di tengah kota ada tempat-tempat tertentu yang masih mempertahankan keasriannya, alamnya. keasrian gitu. sawah. Nah, jadi sebagian dari tempat kita itu memang sawah dan di depannya itu pemandangannya masih sawah. Ya, makin penasaran kan Tribuners? Makanya jangan kemana-mana, tonton terus Tribun TV. Nanti Tribuners bakal lihat seperti apa sih warung Beli itu penampakannya. Pasti keren banget tuh. Nah Bu, kita sekarang bicara ke kopi ya nih, saya penasaran banget nih Bu. Untuk di warung Beli, terutama di kopi Beliknya, itu ada berbagai macam menu kopi ya Bu ya. Nah kalau kita bahas satu-satu, ini kayaknya ada 4 macam nih yang kita tampilkan di sini ya Bu ya. Ini yang disiapin 4 macam ini. Nah kalau dari yang ini nih Bu, ini Vietnam drip. Vietnam drip. Ya. Di kopi Belik pun juga nama menunya Vietnam drip. Ya tetap karena ya memang aslinya namanya seperti itu. Oh aslinya memang Vietnam ini drip. alatnya yang namanya drip. Ini Vietnam drip ya, pokoknya beginilah penampakannya. Jadi sebenarnya bahasa umumnya ya kopi susu. Kopi susu. Cuman kopinya diseduh pakai metode drip. Jadi kopinya di dalam kita tuang sama air panas, tetes demi tetes. Mungkin kenikmatannya di situ. Menikmatinya prosesnya jadi, dan di bawahnya ada susu kental manis. Ya memang ini penampakannya Tribuners. Ya. Ini bikin penasaran nih. Belum bisa diminum, tunggu dulu dia ngedrip dulu ke bawah. Tunggu dia selesai netes. Tunggu dia selesai menetes. Nah Bu, kalau yang ada merah ini apa nih Bu namanya Bu? Ini sebenarnya metode French press. French press. Ya ini kan ditekan gitu. Jadi sebenarnya ini metode kopi tubruk biasa. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut ahlinya kopi sih tidak. Beda. Kopi tubruk itu kan diseduh aja. Langsung dengan takaran yang rasio yang sudah ditentukan. Kalau ini kan kita seduh, kemudian kita diamkan beberapa menit, kemudian kita tekan, makanya ada French press gitu kan. Kemudian menyajikannya di cangkir-cangkir sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini biasanya untuk sharing. Nah, kemudian nanti itu mungkin gula juga terpisah. Ada yang senang manis mungkin dengan gula aren, brown sugar, atau dengan murni. Kopi. Jadi kalau saya sih lebih memaknainya sebagai kopi tubruk biasa. Karena kan kopi air panas, cuman kan metodenya yang kita pelajari beda. Nah kalau di warung Beli sendiri nama menunya apa ini Bu? Sama. Biasanya menu-menu begini untuk sharing. Ya, satu ini biasanya berdua atau bertiga mungkin ya. Berdua, kalau ukurannya lebih besar bisa bertiga gitu, dengan khasnya warung Beli ini. Oh ini jadi khasnya nih ya. Jadi khas, jadi di sana itu piringnya, mangkoknya, ini unik loh Bu. Maksudnya cangkirnya. Dari sekian lama saya bermain ke sini, yang saya perhatiin ini yang kayak gini nih Tribuners. Dari sekian lama saya kesini nih, cangkir, terus ada mangkok-mangkok juga tadi ya Bu ya, seperti ini. Ayam ini memang ya itu tadi Ibu bilang legend yang memang ciri khasnya warung Beli itu memang saya bawa kemana-mana gitu. Walaupun sekarang saya sedang ada di Lampung, ya tetap saya judulnya Kopi Beli. Jadi Kopi Beli Lampung sekarang. Kopi Beli di Lampung. Ya nanti kalau saya di mana ya Kopi Beli di mana. Karena ini seru nih kayaknya mana lagi. Karena menunya tetap sama. Menu yang semua ini tetap ada di Beli. Jadi biar orang yang menikmati racikan kopi saya tetap nanti kalau ke Jogja lah kopinya yang dulu yang ibu bikin mana, ya itu berarti kan sama. Kadang ada beberapa menu yang memang justru saya belajar dari anak-anak yang baristanya di warung saya, karena mereka memang barista yang pernah belajar. Kalau saya kan belajar sendiri aja di rumah gitu. Tapi rasanya enak loh. Belajar sendiri gimana kalau belajar memang benar di bidangnya itu gitu kan. Nah ini Bu, ini kan ada, ini berarti yang hot ya. Yang hot. Kita sekarang bicara yang coldnya nih, yang dinginnya. Nah yang dingin ini namanya apa nih Bu? Ini kayaknya agak namanya unik. Ini baru saya sepertinya ini kopi yang di brewing. Brewing itu artinya kopi yang diseduh atau direndam dengan air kelapa.
Maka tadi saya Unik mungkin ya. cocok ini coconut cold brew. Coconut cold brew namanya. Jadi coco brew aja kali Coco ya. brew ya, coco brew ya. Jadi Coconut lebih cold pendek brew. gitu Oke. kan. Jadi ini kopi Ya. yang kita rendam dengan air kelapa. Hmm. Kemudian kita biarkan di dalam kulkas selama 18 jam. Oh. Ya memang metode cold brew itu sama seperti ini nanti. Cold brew itu memang metodenya memang metode disimpan. Oke. Cuman yang Antara membedakan 12 jam sampai 24 jam. Cuman yang membedakan airnya. Oh. Kalau yang untuk bikin cold brew white Cold brew ini itu ya. air biasa. Air biasa. Oke. Maksudnya air mineral biasa. Nanti itu kita campur dengan susu dan gula aren. Oh. Nah, pantes kalau dia ini agak coklat gitu ya coklat. warnanya. Nah, kalau ini kopinya kita rendam dengan air kelapa. Ini agak unik nih dengan air kelapa. Ya, dan ini setelah saya simpan 3 minggu. Mungkin ini lebih mengarah kepada kopi wine. Kopi wine. Jadi Ya. sudah ada fermentasinya gitu. Sudah ada ya. fermentasi pasti. Ini enak nih Gitu kayaknya kan. nih. Nanti kita boleh Oh coba harus ya, Bu. coba. Kayaknya Karena udah penasaran nih Tribuners ya, mau coba-coba ya. Nah, mungkin Tribuners pengen lebih dibuat penasaran, saya mau coba yang ini dulu, Bu. Boleh Bu ya? oh iya, sebentar. Coba, saya- oke. Boleh Bu, kita mau coba biar Tribuners di rumah penasaran Bu. Nah, ini Nah, ini tadi namanya apa Bu? French press. French fries nih, kita Nah. coba ya Tribuners. Bu dicoba Bu ya. Coba itu murni ya. Sebenarnya itu yang kopi murni itu sehat. Wah, enak banget Tribuners. Ini baru yang namanya kopi. Mungkin kalau Tribuners biasa ngopi di luaran sana, bukan karena ada Ibu Heninya ya. Tapi Nggak berani bilang nggak enak ya. bukan itu Bu, tapi memang bener ini beda Bu. Maksudnya di di mulutnya itu biasanya kan suka banyak Ketinggalan pahitnya. ya yang pertama ketinggalan pahitnya, terus yang kedua juga suka ada kayak sedikit masam biasanya kalau arabica gitu ya, tapi ini balance gitu. Balance Ini itu kopi yang saya bikin ini mumpung di Lampung ya. Ini Ya. ngomong sama Tribun sama TV. Tribun. Ya. Ini kopinya dari Tanggamus. Oh. Kopi dari Gunung Tanggamus. Luar biasa. Gunung Tanggamus itu lebih tinggi dari Gunung Liwa. Jadi mungkin dia robusta tapi mengarah ke arabica. Oh. Jadi dia rasanya balance kelihatannya. rasanya lebih Ya, balance. Biasanya kan kalau agak lebih robusta itu asam. kan agak kuat, Mm-mm. keras pahitnya. Ya. Ini saya dapat oleh-oleh dari Gunung Tanggamus. Nah, nih Tribuners, ini juga mungkin satu informasi juga ya buat Ya. Tribuners, termasuk buat saya juga nih. Kan selama ini mindsetnya Lampung itu kopi ada di Liwa. Liwa, Gitu ya. iya. Ternyata di Tanggamus, Tanggamus. juga emang luar biasa Ibu Heni ini Kopinya ya, juga jalan-jalan. enak. Kopinya Iya, enak, Bu. kopinya ini enak. enak. Karena dia ketinggian Gunung Tanggamus itu lebih tinggi dari ketinggian Kampung Rigis kopi yang di Liwa. Oh. Nah, saya yang ngasih tahu ya teman-teman barista yang di Kampung Rigis. Saya udah sampai ke Liwa Kampung Rigis. Oke, nah. Jadi emang Tanggamus luar biasa, Ibu ini Heni. lebih tinggi. Lebih tinggi ya, Bu ya. Nah, jadi Gunungnya itu lebih tinggi. Jadi artinya dia dari robusta kultur cenderung tanah ke ya. arabica. Jadi Oh. untuk dibikin kopi tubruk ini lebih dia enak. sebetulnya jenisnya masih masuknya robusta. Masih masuk robusta tapi karena cenderung dia ketinggiannya lebih tinggi, jadi dia lebih cenderung ke Arabicanya. arabica. Oke. Tapi kalau dilihat pohonnya ya pohonnya robusta Pohonnya tetap. robusta. Tapi rasanya memang Ya saya mendekati. kemarin jalan-jalan ke Liwa ke Kampung Rigisnya itu ya ngobrol. Nggak lama sih sama Yap. teman-teman barista yang di sana ya. Mereka yang memberitahu kalau di Tanggamus itu ternyata ada kopi yang enak dan ini buktinya gitu. Jadi Bu ini pecinta kopi banget ya. mumpung di Lampung sekalian jalan-jalan. Gambus kan ya. Bu, kalau boleh tahu sejak kapan sih Ibu menggeluti perkopian ini gitu maksudnya? Ya kalau senang kopi sih sudah lama Sudah ya. lama ya. Sudah lama kita dari kecil itu di rumah itu sudah biasa dengan kopi. Tapi kalau untuk yang seperti ini itu ya mungkin 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir ini juga dimulai dari anak-anak. Oh. Anak-anak saya juga senang kopi, Ya. kemudian memulai dengan menggiling kopi, membuat Vietnam drip sendiri, walaupun waktu itu belum tanpa takaran, tapi mereka sudah mulai ya? dengan bin, artinya kopi yang ada di rumah itu mereka selalu membelinya yang biji. Jadi membuat kopi seperlunya, gitu kan. Anak-anak sudah mulai seperti bahkan itu. anak-anak lebih dulu sebagai penikmat kopi dari Penikmat bapak, kopi. kan gitu. Baru
akhirnya dari situ akhirnya Ibu, dari situ kita juga karena kita punya warung, kita juga harus punya teman yang sesama punya warung, yang sesama peminat kopi, yang juga punya kedai-kedai kopi. Jadi kita saling lihat, oh ternyata asik gitu, mengasihkan. Jadi kita mulai dari menimbang, menghaluskan sesuai dengan kebutuhan, menghaluskan untuk ini dan untuk ini kan beda. Tingkat kehalusan dari kopi. Nah itu sepertinya punya keasikan tersendiri. Saya aja baru tahu. Ya, menggiling kopi aja terus dia bau gitu pagi-pagi itu sudah membuat mood booster banget gitu loh. Betul. Nah, ini Tribuners, Ibu Heni sampai mempelajari segitu ya. Jadi tingkat kelembutannya dari kopinya sendiri itu untuk Vietnam drip berbeda, untuk yang ini juga beda semua. Nah, ini ada lagi yang bikin saya penasaran, Bu. Penasaran dengan kostumnya Ibu nih hari ini. Ini batiknya batik Lampung, Bu ya? Batik Lampung ini, batik Sembage. Lah saya tuh ya biasa lah kadang-kadang suka. Jadi ini batik Sembage, ini selendang, 2 macam selendang saya gabung jadi satu, jadi celana, jadi kiri lain kanan lain. Itu maksudnya ya kita sekarang ada di Lampung, betul, jadi kita memanfaatkan apa yang ada di Lampung. Kemudian kalau yang saya pakai ini hadiah dari Ibu Kapolda saya, Ibu Sari yang selalu mensupport dengan ide-ide kreatif beliau. Nah ini salah satu idenya beliau membuat jaket tapi ada celugamnya. Jadi kalau kita kemana-mana orang udah tahu Lampung. Jadi ada ciri khasnya Bu ya. Lampung ini banyak kok yang bisa digali sebenarnya. Jadi ya saya beruntung sekali dan sangat berterima kasih dengan Lampung. Jadi banyak ilmu sebenarnya di sini, ilmu baru. Jadi istilahnya kalau Ibu Heni sendiri memang kayaknya pecinta seni banget ya, Bu. Seni budaya terlihatlah dari mungkin nanti Tribuners juga bisa lihat dari desain bar kopinya di situ juga nuansa budayanya tetap ada, dari pakaiannya bisa dilihat Tribuners kan. ini memang apa ya Bu, kalau saya sendiri jarang seperti ini, mungkin karena kan biasanya gini Bu, namanya istri pejabat gitu ya, Bapak kan menjabat sebagai Wakapolda saat ini, kan aktivitasnya atau kesibukannya kan lumayan padat, tapi masih menyempatkan untuk ya tadi main ke kampung kopi, ke Liwa, terus juga ya dengan batiknya. Tadi juga sempat cerita juga ada salah satu UMKM di Pesawaran ya Ibu ya, kita main ke sana. Nah ini luar biasa Tribuners. Jarang banget loh, dengan kesibukan yang sepadat itu masih bisa menyempatkan untuk melihat seni dan budaya dan juga ragam yang ada di Lampung yang luar biasa. Bukannya kesibukan yang padat, dipadat-padatin. Jadi kita jalan-jalan ke daerah. Jadi alhamdulillah sebentar lagi kami akan meninggalkan Lampung, tapi saya sudah sampai Mesuji. Sudah sampai kampung Mesuji yang paling ujung, yang katanya cikal bakal Mesuji itu kampung Wiralaga. Sungai Mesuji belum sampai kan? Belum saya. Nah, saya udah sampai. Luar biasa, gitu kan. Itu saya sudah sampai Liwa, Danau Ranau. Ya sudah semua. Sudah dijalani semua kesana. Sudah saya lihat dulu waktu ke Papua juga kita pergi jalan-jalan ya. Pindah ke suatu daerah itu ya anggap aja piknik deh. Kita piknik, kita punya saudara baru di tempat yang baru. Jadi istilahnya tiada hari tanpa teman baru. Tapi memang terlihat Ibu sangat menginspirasi. Kalau Tribuners bisa lihat ya itu tadi di setiap tempat, namanya kalau di institusi Polri ini kan sering berpindah-pindah ya Bu ya. Nah di setiap tempat di mana Ibu berada, saya lihat sih kayaknya mencoba untuk mendalami budaya yang ada di tempat Ibu pada saat harus itu. Kayak sekarang di Lampung kan ya Bu ya. Nah, ada info akan
meninggalkan Lampung ini. Waduh, Akan agak sedih juga saya karena nyari kopi yang begini agak susah. akan meninggalkan Lampung ya, Mm-mm. tapi kan masih bisa piknik ke sini Ya. kan, masih bisa piknik ke sini, apa namanya ya, nanti kalau misalnya kangen sama kopi ya monggo ditunggu di Jogja saja. Ya, siap. Ah, Insya Allah, di Ibu. tempat aslinya. Tempat aslinya di Iya, Jogja. sekalian menikmati makanan yang Makanan ada. yang ada di sana. Sana. Nah, Ibu Eni, terima kasih nih untuk obrolan di pagi harinya ini. Terima kasih Terima sama-sama. kasih untuk kopinya, waktunya, dan semuanya lah, Bu. Semoga Terima kasih, saya tuh terima kasih banget loh sama Tribun, Mbak Ya. Iin dan tim ini selalu memprovokasi saya itu untuk muncul. Saya itu orangnya sebenarnya senangnya tuh di belakang layar Di belakang aja, layar, tapi ya. ya Tribun dan Mbak Iinnya ini berhasil membuat saya tampil gitu ya. tapi memang perlu, Ibu, karena kami pun juga perlu sebagai media, kami pun juga kan perlu konten untuk bisa kami sajikan kepada publik, di mana konten tersebut kan insya Allah bisa menginspirasi teman-teman Insya Tribuners Allah. semua di rumah. Mudah-mudahan gitu. ya silaturahminya tetap bisa berjalan. Amin. Ya, ditunggu jalan-jalannya di Jogja. Ya, Ibu, insya Allah. Kami akan Nanti kesana. boleh ditunggu juga di Lembang. Di Lembang, Ya, wow. jadi dimanapun pokoknya komunikasi harus tetap jalan. Ya, Gitu terima kan. kasih Ibu Heni Sama-sama, atas Mas. waktunya. Sama-sama, Sukses terima kasih. selalu buat Ibu Amin, dan amin, Bapak. amin. Terima kasih. Salam buat keluarga. Siap. Semoga di Lembang nanti pun juga bisa melahirkan kopi belik Lembang. Nah, Siap. kita tunggu informasinya Insyaallah. nanti. Oke, terima kasih buat Tribuners Terima semua yang kasih, udah stay terima tune di Tribun kasih. TV pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Heni bisa menginspirasi Tribuners semua. Saya Ugi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.